Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Eh, Tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaan kamu hari ini, tanggal 22 Oktober 2023. Oke, kita mulai aja. Di sini ada both. Ada yang harus berpindah ya, dan aku lihat di sini kalian harus menerima apa yang terjadi ya, terjadi di hubungan kalian, karena di sini mungkin kalian dipisahkan karena jarak ya, atau mungkin karena suatu pekerjaan. Ada seseorang yang bekerja harus LDR jadinya ya hubungan kalian, karena di sini ada yang akan berpindah. Dan ini bisa jadi pakai kapal perahu, kapal gitu ya, atau mungkin pesawat. Mungkin ya dipisahkan oleh perairan lah ya, jauh jadi. King of One, Queen of Cups, Page of Sword, okay, Two of One, The Hermit, dan Ten of Cups. Nampaknya kalian berdealing dengan seseorang yang ya bisa dibilang orangnya sombong dan manipulatif ya, sehingga kalian merasa harus selalu mengikuti apa instruksi dari dia, apa maunya dari dia. Dan seiring berjalannya waktu, mungkin kemarin kalian ini sempat lelah dengan dia. Akhirnya kalian bercekcok ya, akhirnya ya kalian berpisah ya, karena di sini dia terlalu angkuh, terlalu sombong, mungkin juga sibuk dengan kehidupan dia sendiri ya, sehingganya kamu hanya mengikuti apa mau dia gitu. Kamu nggak bisa mengekspresikan hidupmu maunya seperti apa kayak gitu. Dan aku lihat juga di sini mungkin ketika kamu sudah lelah, kamu mungkin berkata kasar terhadap dia, akhirnya dia merasa bahwa kok kamu kayak gitu ya gitu ya. Berani gitu untuk berkata kasar atau berperilaku kasar terhadap dia. Tapi sebenarnya orang ini tuh orang yang apa ya, orang yang kalem ya, pendiam, pemalu. Bahkan di sini dia itu bisa menjadi pendengar yang baik untukmu. Ya, kalau misalkan kamu punya masalah, dia akan mendengarkan, dan itu ya dia senang sih, bahagia gitu ya, bahagia. Bahagia cuman ngedengerin kamu cerita aja itu membuat dia bahagia. Jadi Queen of Cups ini menandakan hubungan kalian itu sebenarnya menyenangkan ya. Kalian sebenarnya sama-sama saling suka, terus kalian juga sama-sama saling bahagia ketika di sini kalian ketika kalian bersatu ya, ketika kalian stabil secara emosional, tidak ada keegoisan ya, tidak ada yang ingin apa ya, egonya itu lebih dominan ya. Ya adalah masa-masanya di saat kalian itu nggak egois gitu. Nah, dan apa namanya itu, ada masanya ya kalian tentram gitu ya, karena aku lihat di sini sebenarnya kalian sama-sama saling suka ya, cuman memang terkadang orang ini memang mendominasi kayak gitu ya. Dan mungkin orang ini juga berasal dari orang yang mapan kayak gitu ya, makanya terlihat kayak sombong gitu ya. Tapi itu di momen-momen tertentu aja, nggak setiap saat dia berperilaku seperti itu, karena di sini ada Queen of Cups ya. Kalian sama-sama saling suka gitu. Nah, bahkan di sini ya,
kalau misalkan ada kejujuran di antara kalian, ada keterbukaan di antara kalian, hubungan kalian ini bisa loh langgeng, bahkan dalam jangka waktu panjang gitu ya. Karena di sini orang ini tuh sebenarnya bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Dia nggak merasa terbebani ya ketika kamu cerita masalah kamu terhadap dia, justru malah dia welcome, justru dia malah senang kalau kamu menganggap dia sebagai orang yang bisa kamu percaya untuk memegang apa ya, masalahmu atau ceritamu di sini. Dan kenapa tadi aku bilang hubungan kalian bisa langgeng kalau misalkan kalian terbuka, saling jujur, karena di sini ada page of soul ya. Ada permainan pikiran yang dia buat, seolah-olah dia bersikap dingin, seolah-olah dia tidak peduli, atau mungkin kalian berdua sifatnya seperti itu gitu ya. Jadi jadi membuat beban emosional di dalam hubungan kayak gitu ya, akhirnya membuat konflik ya, membuat paranoid, membuat apa namanya, ragu ya, akhirnya ada perselisihan, ada pertengkaran ya, karena adanya ketidakjujuran di sini, ada yang ditutup-tutupi, ada yang disembunyikan ya, adanya apa ya, ya ketidakterbukaan satu sama lain, apapun itu ya, sehingga ini membuat kamu ataupun dia atau mungkin kalian berdua merasa memiliki beban secara emosional, akhirnya menyebabkan konflik ya. Aku melihat juga ada lebih ke kamu kayaknya ya, kamu ini kecewa ya, kecewa dengan hubungan ini, karena seiring berjalannya waktu kok makin berubahnya hubungan ini nih, bukan ke arah yang lebih positif gitu ya, justru malah makin tidak adanya keterbukaan, makin tidak adanya kejujuran di hubungan kalian. Jadi ya akhirnya berkonflik ya. Dan apa sih yang ngebuat dia ini tidak terbuka atau dia ini tidak jujur sama kamu? Ada pihak ketiga di sini. Juga adanya jarak di antara kalian ya, jarak di antara kalian. Ya, karena dia mungkin juga jarak ini dibuat karena memang dia apa namanya? Dia bekerja di luar gitu. Ya, akhirnya kalian berpisah. Dan aku lihat tapi ya, walaupun masalah ini juga karena jarak ya, karena jarak ya, mungkin sebagian dari kalian itu ada pihak ketiga, tapi juga ini lebih dominan ke masalah jarak ya, karena jarak akhirnya dia memilih untuk berkonflik aja deh dengan kamu, atau ya membiarkan konflik di antara kalian, akhirnya kalian berpisah. Tapi endingnya perasaan dia terhadap kamu itu nggak bisa dia hilangkan ya. Jadi di pikiran dia itu hanya dua pilihan, dia menjomblo sampai nanti waktunya dia bergerak ke arah kamu kembali, atau dia segera untuk balikan lagi sama kamu ya, karena ini two of wands-nya reverse kok. Karena setelah dia memilih untuk pergi dari kamu ya, aku lihat di sini dia kesepian banget loh tanpa kamu, karena dia apa ya, mungkin juga udah ada energi pemblokiran ya ketika kalian berpisah. Entah dia yang memblokir kamu atau kamu yang memblokir dia, ada energi pemblokiran di sini, sehingganya dia nggak bisa seenaknya datang dan pergi sesuka hati kamu, sesuka hati dia lagi gitu ya. Tapi ketika dia berpisah dengan kamu, dia kesepian banget, dia takut sendirian di sini ya. Makanya dia, aku bilang, bingung antara dua pilihan ya, dia mau melajang terus sampai nanti ada kesempatan untuk balik lagi sama kamu, atau ya dia segera action untuk balikan sama kamu kayak gitu ya. Karena di sini setelah kalian berpisah, dia kesepian banget, dia takut kesendirian, takut sendiri
Cuman ketika dia mau maju mungkin udah ada energi pemblokiran dari kamu, ya udah kamu blokir, atau mungkin kamu udah nggak mau lagi bertatap muka dengan dia, kamu udah nggak mau lagi ada komunikasi dari dia kayak gitu ya. Tapi di sini aku lihat nih ada Ten of Cups ya. Dia ingin balikan lagi sama kamu ya. Inilah keputusan akhir dia ya. Keputusan akhir dia pengen datang lagi ke kamu, pengen penyatuan lagi dengan kamu. Bahkan di sini dia pengen membawa kamu ke keluarganya untuk dia kenalkan, dan sebaliknya dia pengen datang ke keluargamu untuk mengenal keluargamu, untuk meminta izin ya, menjalin suatu hubungan dengan kamu. Karena di sini ada energi dia pengen melangkah dalam hubungan ini ke step yang sah gitu ya, ke step yang lebih apa ya, lebih berkomitmen kayak gitu ya, ke pernikahan lah, ribet amat gue ngomongnya ya. Dia pengen ada pernikahan dengan kamu, ingin ada perayaan juga bersama kamu, bersama keluarga dan bersama teman-temannya ya. Jadi di sini ada energi dia pengen banget hubungan kalian ini sah gitu ya. Bahkan di sini dia pengen punya keluarga kecil dia sendiri, dia pengen punya anak bersama kamu, dia pengen bahagia, pengen stabil secara finansial, secara emosional, secara mental, dia pengen bahagia ya, dan ini cuma sama kamu ya. Ada energi dia pengen union, pengen rekonsiliasi lagi, pengen penyatuan, pengen kembali lagi dengan kamu ya. Bahkan di sini pengen adanya pertemuan bersama keluarga seperti itu ya. Cuman kalau misalkan dia belum datang ke kamu, ya sabar aja, karena di sini kan terpaut oleh jarak ya. Bisa jadi ini beda pulau, beda kota, beda negara ya. Apalagi di sini kalau beda negara kan nggak semudah itu ya untuk datang, karena kan beda waktu juga, beda apa namanya, cuaca ya, kita nggak tahu ya kan, beda sosial budaya juga gitu. Jadi harus ada penyesuaian dulu dari dia, harus ada kesiapan mental dulu dari dia, harus ada yang dia persiapkan lebih banyak gitu ya. Jadi setiap energi orang beda-beda ya, kapan dia akan datang. Maka dari itu ya berbijak aja deh dalam menanggapi pembacaan tarotku. Cuman inilah memang kisah percintaanmu, memang kalian berjarak ya, berjarak. Tapi tenang aja, orang ini mau seego apapun dia, mau selama apapun dia berpisah dengan kamu, endingnya juga ya ini nih ya. Walaupun dia bingung mau balikannya kapan sama kamu, tapi endingnya nih dia semakin lama dia memendam, semakin lama dia berpisah dengan kamu, semakin dia merasa kesepian, semakin tersiksa dianya ya. Makanya di sini ada niatan dia ingin menikah dengan kamu, ingin ada rekonsiliasi lagi dengan kamu, ingin ada penyatuan kembali denganmu ya. Seperti itulah kisah cintamu hari ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.